Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perubahan iklim dan gas karbon yang mempengaruhi tingkat keasaman air laut. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, terlebih dulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Cornelis Wisnu Panangkah dan dua rekan saya yaitu Hade Andrian Triadi dan Iqbal Maulana. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang seperti kita ketahui bahwa bumi kita hampir 70% ditutupi oleh laut. Dan seperti kita tahu juga bahwa air laut merupakan air tawar yang mengandung hampir 3,5% unsur garam. Sama halnya dengan sifat-sifat fisis dan kimiawi air tawar, molekul air laut terdiri dari 2 atom H positif dan suatu atom O2 negatif. Karena kandungan ion tersebut, H positif dalam air laut tersebut maka dapat diekspresikan melalui suatu parameter kimia yang disebut dengan pH atau tingkat kadar keasaman. Dan menilik lagi seperti pada judul yang kami bahas, perubahan iklim merupakan ancaman tingkat global yang berdampak pada perairan lingkungan pesisir dan juga laut. Akhir-akhir ini istilah dari pemanasan global itu sendiri sangat populer, terutama di negara-negara maju. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat bahwa beberapa hasil riset menunjukkan bahwa adanya kecenderungan peningkatan suhu bumi yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca, terutama itu gas CO dan CH4. Dan dari dua dampak tersebut dibicarakan atau kita bisa tahu bahwa pengaruh dari pemanasan global itu sendiri akan terjadinya peningkatan suhu udara dan juga permukaan bumi, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa adanya pencairan es di kutub utara dan selatan. Oke, setelah mendengar penjelasan tentang latar belakang dari makalah kami, kemudian kami akan langsung melanjutkan pada tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi keasaman air laut. Yang kedua, menjelaskan mekanisme terjadinya pengasaman air laut. Dan yang ketiga adalah untuk menjelaskan pengaruh dari iklim dan juga gas karbon pada keasaman air laut. Yang keempat, menjadi sumber ilmu pengetahuan mengenai masalah di laut. Lalu manfaatnya adalah semoga saja penulisan dan juga video yang kami buat ini bisa memberikan pemahaman tentang pengaruh iklim dan gas karbon kepada semua pihak yang membaca maupun menonton. Dengan saya Hade Andrian, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya pengasaman air laut. Pengasaman air laut atau ocean acidification merupakan istilah yang diberikan untuk proses turunnya kadar pH air laut yang kini tengah terjadi akibat kenaikan penyerapan karbon dioksida atau CO2 di atmosfer yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia. Menurut Jacobson, pada tahun 2005, pH di permukaan air laut diperkirakan turun dari 8,25% menjadi 8,14% dari tahun 1751 hingga 2004. Larutnya CO di lautan dapat menyebabkan naiknya konsentrasi ion hidrogen atau H+ atau H- sehingga akan mengurangi nilai pH dan mengakibatkan lautan bersifat asam. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metodologi. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu perahu motor sebagai alat transportasi di lapangan, GPS atau Global Positioning System untuk penentuan posisi pengambilan sampel, kamera underwater sebagai alat dokumentasi, dan bottle niskin untuk mengambil sampel air pada kedalaman 5 meter. Botol sampel 100 ml tersebut sebagai tempat sampel air, pH meter untuk mengukur pH air, Hundredth fractal meter untuk mengukur salinitas, DO meter untuk mengukur suhu, cool box sebagai tempat penyimpanan sampel di lapangan, Erlenmeyer sebagai wadah sampel, dan gelas ukur untuk mengukur banyaknya air sampel yang digunakan, serta buret untuk titrasi dan alat tulis untuk mencatat data. Hai guys, perkenalkan nama saya Iqbal Maulana. Saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Nih, saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Menurut data dari European Space Agency (ESA), seperempat dari karbon dioksida yang dihasilkan manusia ternyata tersimpan di lautan dan membuat air laut menjadi lebih asam. Akibatnya, kehidupan laut menjadi berubah karena semakin asam dan meningkatnya suhu air. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology dan menunjukkan bahwa data satelit yang mengkombinasikan cara mengukur pengasaman serta kondisi laut merupakan cara baru. Teknik baru
didapat memantau hotspot di Teluk Benggala, Samudra Arktik, dan Karibia. Wilayah itu mengalami pengasaman laut yang berdampak pada ekonomi. Sayangnya, penelitian di daerah tersebut masih minim dilakukan. Ya, selanjutnya, upaya pemantauan juga akan dilakukan oleh National Oceanic Atmospheric Administration dalam beberapa bulan mendatang. NOAA memprediksi akan ada resiko pemutihan terumbu karang secara masif seperti tahun 1998 dan 2010 di beberapa negara kepulauan seperti Kiribati, Nauru, dan Kepulauan Salomon. Penyebab utama pemutihan terumbu karang ialah panas laut terus meningkat. Selain itu, keasaman pada air laut membuat terumbu karang menjadi lebih rentan mengalami pemutihan. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah, kedua dampak tersebut juga berpengaruh pada lingkungan laut karena atmosfer dan lautan adalah dua lingkungan yang saling berinteraksi dan mengontrol iklim di planet bumi. Jika terjadi peningkatan suhu udara, maka akan meningkatkan suhu permukaan laut dan berpengaruh terutama pada pola arus dan tekanan udara di berbagai lautan, sehingga mengubah pola iklim atau cuaca di permukaan bumi. Sekian, terima kasih. Sekian video sekaligus presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.